Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Sandi Permana. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang inflasi dan pengangguran. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menarik secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau mengakibatkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain. Penggolongan inflasi. Penggolongan inflasi terdiri dari 5 macam. 1. Tingkat keparahannya. 2. Penyebab awal inflasi. 3. Asal inflasi. 4. Laju kecepatan. 5. Cakupan pengaruhnya. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi terdiri dari 4 macam, yaitu inflasi ringan. Inflasi ringan adalah inflasi yang berada di bawah 10% per tahun. 2. Inflasi sedang. Inflasi sedang di antara 10-30% per tahun. 3. Inflasi berat. Inflasi berat terjadi di angka 30-100% setahun. 4. Hyperinflasi, yaitu di atas 100% per tahun. Berdasarkan penyebab awal dari inflasi, terdiri dari 2 macam, yaitu demand pull inflation. Inflasi yang timbul karena adanya kenaikan permintaan masyarakat akan berbagai barang tertentu terlalu kuat. 5 penyebabnya adalah pertumbuhan ekonomi, peningkatan permintaan ekspor, pengeluaran pemerintah, ekspektasi inflasi, lebih banyak uang dalam sistem. Satu lagi adalah cost push inflation, yaitu jenis inflasi yang diakui disebabkan oleh kenaikan biaya barang atau jasa penting di mana tidak ada alternatif yang sesuai. Keadaan demand pull inflation mula-mula keadaan perekonomian turun, depresi, kemudian terjadi perubahan di sisi demand karena perubahan pemerintah, pengeluaran investasi, pengeluaran konsumsi yang menyebabkan agregat demand meningkat. Cost push inflation terjadi. Cost push inflation bermula dari adanya kenaikan harga barang-barang input atau faktor produksi yang menyebabkan terjadinya perubahan di sisi supply yang diindikasikan oleh berkurangnya agregat supply. Berdasarkan asal inflasi, inflasi yang berasal dari dalam negeri, domestic inflation. Domestic inflation terjadi misalnya karena defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan pencetakan uang baru, panenan yang gagal, dan sebagainya. 2. Inflasi yang berasal dari luar negeri, imported inflation. Imported inflation timbul karena kenaikan harga-harga di luar negeri atau di negara-negara langganan dagang negara kita. Berdasarkan laju kecepatannya. 1. Inflasi lunak, wild inflation, inflasi yang kecepatan kurang dari 5% per tahun. 2. Inflasi cepat, galloping inflation, inflasi yang kecepatannya 5% atau lebih per tahun. 3. Inflasi meroket, skyrocketing inflation atau hiperinflasi, yaitu inflasi yang kecepatannya lebih dari 10% per tahun. Berdasarkan cakupan pengaruhnya, inflasi tertutup, closed inflation, terjadi jika kenaikan harga secara umum hanya berkaitan dengan beberapa barang tertentu secara berkelanjutan. Inflasi terbuka, open inflation, terjadi apabila kenaikan harga terjadi secara keseluruhan. Inflasi yang tak terkendali terjadi apabila serangan inflasi demikian hebatnya dan setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang tersebut. Perhitungan inflasi. Inflasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan cara menghitung perubahan indeks harga konsumen (IHK). Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa IHK merupakan nilai indeks yang mengukur harga rata-rata barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga. Jika IHK saat ini misalnya September lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya, misalnya Agustus, maka dapat dikatakan terjadi kenaikan tingkat harga secara umum, inflasi. Jika terjadi sebaiknya, maka disebut terjadi penurunan tingkat harga umum, disebut deviasi.
Rumus laju inflasi adalah laju inflasi sama dengan laju bulan ini kurang laju bulan sebelumnya, atau IHK bulan sebelumnya kali 100%. Dampak inflasi terhadap perekonomian nasional. Inflasi yang tinggi akan mengurangi gairah perilaku ekonomi untuk melakukan perkembangan ekonomi. Hal ini disebabkan manakala biaya terus-menerus naik menyebabkan kegiatan produksi sangat tidak menguntungkan. Pemilik modal akan lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulatif dengan membeli aktiva tetap seperti rumah, tanah, bangunan, dan lainnya. Hal ini akan mengakibatkan investasi di sektor produktif akan berkurang, yang mengakibatkan tingkat kegiatan ekonomi akan menurun, yang akhirnya berpengaruh terhadap pengangguran. Cara menghitung inflasi. 1. Cara menanggulangi inflasi. 1. Menghemat pengeluaran pemerintah. 2. Menaikkan tarif pajak. 3. Kebijakan operasi pasar terbuka. 4. Kebijakan dikonto. 5. Menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Oknum Law, hukum oknum, menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan tingkat pengangguran maka akan menyebabkan GDP menurun. Konsekuensi pengangguran akan berdampak kepada 1. Output produk. Produk potensi akan menurun. 2. Hilangnya modal manusia, human capital. 4. 3. Keseimbangan distribusi pendapatan. 4. Biaya sosial. Cara mengatasi pengangguran. Dilansir dari buku Membuka Cakrawala Ekonomi oleh Imam Arifin dan Gana Haidi, cara mengatasi pengangguran adalah melakukan program perbaikan komposisi pendidikan agar lulusannya sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja. Pasalnya, selama ini terjadi ketimpangan program studi yang diajarkan di sekolah menengah dan perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang cukup besar. Selain itu, cara mengatasi pengangguran secara umum dari sisi pemerintah yaitu 1. Meningkatnya mobilitas modal dan lapangan kerja. 2. Mengandalkan latihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. 3. Mendirikan industri padat karya. 4. Mendongkrak daya beli masyarakat agar industri bisa bergerak. 5. Menyukseskan pembangunan proyek umum yang dilakukan pemerintah. Demikianlah presentasi dari saya, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Terima kasih.